warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 1, serta pembelajaran 1. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keragaman. Keragaman-keragaman tersebut yaitu yang pertama ada keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok orang yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri budaya yang sama. Contohnya, ada suku Sunda, suku Jawa, suku Betawi, dan suku Bugis. Keragaman yang kedua yaitu bahasa daerah. Bahasa yang dituturkan di suatu wilayah tentu berbeda-beda. Jika kamu berada di wilayah Sunda, maka bahasa yang digunakan yaitu bahasa Sunda. Adapun bahasa daerah yang lain yaitu bahasa Jawa dan juga bahasa Melayu. Keberagaman yang ketiga ada pakaian tradisional. Pakaian tradisional merupakan pakaian yang mencerminkan identitas suatu daerah. Pakaian tradisional yang ada di Indonesia contohnya ada kebaya, pakaian ulos, dan aesan gede. Keragaman selanjutnya yaitu rumah adat. Rumah adat merupakan rumah tradisional yang dibangun dengan memperhatikan corak kebudayaan. Contohnya ada rumah gadang dari Sumatera Barat, rumah joglo dari Jawa Tengah, dan rumah honai dari Papua. Selanjutnya, keberagaman yang ada di Indonesia yaitu keberagaman tarian daerah. Tarian daerah merupakan tarian yang mencerminkan identitas suatu daerah. Contoh tarian-tarian daerah yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu tari merak dari Jawa Barat, tari saman dari Aceh, dan tari legong dari Bali. Keberagaman yang lainnya dari Indonesia yaitu keberagaman alat musik daerah. Alat musik daerah merupakan alat musik tradisional khas suatu daerah. Contoh alat musik daerah yaitu ada angklung dari Jawa Barat, tifa dari Maluku dan Papua, ada saluang dari Sumatera Barat, ada kecapi dari Jawa Barat, dan ada kendang dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Lalu ada pun keragaman yang ada di Indonesia itu yaitu makanan khas daerah. Makanan khas daerah merupakan makanan tradisional khas suatu daerah. Contohnya ada bajigur dari Jawa Barat, ada gudeg dari Yogyakarta, dan ada papeda dari Maluku dan Papua. Perhatikan bacaan tersebut. Setiap bacaan memiliki beberapa paragraf. Dalam paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Pada paragraf terdiri dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok merupakan ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Ide utama terletak di awal paragraf, tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, sekarang kita baca bersama teks di bawah ini. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, apa sih yang dibicarakan pada paragraf ke-1 dari teks pawai budaya? Betul, menceritakan tentang pertunjukan pawai budaya di Kampung Babakan. Kemudian untuk gagasan pokoknya kita sudah temukan yaitu pada kalimat utama pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Sedangkan untuk kalimat selanjutnya merupakan gagasan pendukung. Jadi gagasan pokok paragraf 1 yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Sedangkan gagasan pendukung paragraf 1 yaitu pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia.
Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Tahukah kamu bahwa Tuhan menganugerahi kita dengan indera pendengaran? Melalui indera tersebut, kita dapat mendengar beraneka ragam bunyi. Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Bunyi yang kita dengar berasal dari sumber bunyi. Semua benda yang dapat mengeluarkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi ada yang keras, ada pula yang lemah. Bunyi dapat kita dengar dari sumber bunyi karena adanya rambatan. Rambatan tersebut terjadi karena adanya getaran pada benda yang menjadi sumber bunyi. Pada dasarnya, bunyi dapat merambat melalui yang pertama zat padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga melalui benda gas. Sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.